Pertama, kita akan membahas mengenai pengertian dari pengendalian, di mana pengendalian sendiri memiliki pengertian, yaitu proses dalam mengawasi atau memonitoring, membandingkan atau comparing, dan mengoreksi atau correcting suatu kinerja dalam suatu perusahaan atau dalam suatu organisasi. Nah, yang kedua, kita akan membahas mengenai tipe-tipe pengendalian. Tipe-tipe pengendalian itu sendiri terbagi dari berbagai macam. Yang pertama, kita akan membahas mengenai tipe feed forward, di mana pengendalian ini sendiri memiliki arti pengendalian yang dilakukan sebelum aktivitas kerja dilakukan. Pengendalian ini yang biasanya paling diingin-inginkan atau yang pengendalian forward, sesuatu yang bisa mencegah masalah karena pengendalian ini dilakukan sebelum aktivitas sebenarnya dilakukan. Kunci dari pengendalian forward sendiri adalah mengambil tindakan manajerial sebelum terjadinya suatu masalah. Dengan begitu, masalah dapat dicegah dan bukan memperbaiki setelah timbulnya kerusakan. Nah, pada tipe ini banyak yang pengendalian yang berhasil pada tipe ini karena sesuai dengan pepatah, mencegah lebih baik daripada mengobati. Jadi sebelum terjadinya masalah, kita harus memperhitungkan terlebih dahulu konsekuensi jika kita melakukan suatu ini. Jadi kita harus melakukan pengendalian terlebih dahulu dengan beberapa metode dan teori yang telah dipelajari, sehingga masalah yang nantinya kemungkinan akan timbul tidak timbul lagi. Nah, yang kedua, kita akan membahas mengenai pengendalian concurrent. Pengendalian concurrent sendiri adalah pengendalian dilakukan ketika aktivitas kerja sedang berlangsung. Biasanya pengendalian ini disebut juga dengan supervisi langsung. Istilah lainnya yaitu management by walking around atau MBWA, yaitu keberadaan manajer di daerah kerja berinteraksi langsung dengan para karyawan. Semua manajer dapat mengambil manfaat dari pengendalian karena pengendalian itu membantu mereka memperbaiki kesalahan sebelumnya, lebih memakan biaya. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai pengendalian feedback, di mana pengendalian ini sendiri adalah pengendalian dilakukan setelah aktivitas kerja dilakukan. Pengendalian ini biasanya memiliki dua keunggulan. Yang pertama, dapat memberikan informasi yang berarti bagi atasan mengenai keefektifan suatu perencanaan yang mereka lakukan atau yang sedang dijalankan, yang telah selesai dijalankan. Yang kedua, feedback dapat memberikan motivasi orang-orang yang mengetahui bagaimana kinerja mereka, dan feedback memberikan informasi tersebut sehingga apa yang dibutuhkan juga dapat dilakukan, dapat diberikan setelah selesainya suatu kinerja, di mana kita bisa melihat masalah-masalah apa saja yang terjadi ketika perencanaan sebelumnya dilaksanakan. Nah, yang ketiga, kita akan membahas mengenai tahapan dalam proses pengendalian. Pertama, ada tahapan pengukuran. Nah, di mana pada tahapan pengukuran ini terjadi juga beberapa tahapan. Yang pertamanya yaitu observasi pribadi, di mana keuntungannya di sini memperoleh pengetahuan pertama kali. Yang pertama, mendapatkan informasi. Yang kedua, informasinya tidak bersaing. Yang ketiga, ulasan yang intensif terhadap aktivitas kerja. Nah, sementara kerugiannya di sini yaitu sasarannya bias pribadi, terlalu menghabiskan waktu dan terlalu mencolok. Yang kedua yaitu laporan statistik. Di mana dalam laporan statistik ini keuntungannya yaitu mudah dibayangkan. Yang kedua efektif dan untuk menunjukkan hubungan. Sementara kelemahannya di sini yaitu memberikan informasi yang terbatas, mengabaikan faktor-faktor subjektif. Nah, selanjutnya yaitu laporan lisan, di mana laporan lisan ini keuntungannya cepat dalam mendapatkan informasi, memungkinkan adanya umpan balik verbal dan non-verbal. Umpan baliknya secara langsung. Nah, sementara kelemahannya informasinya itu tersaring
tidak dapat secara detail kita ketahui. Dan selanjutnya yaitu informasinya tidak didokumentasikan karena dalam bentuk lisan, jadi tidak bisa didokumentasikan dalam bentuk tulisan. Nah, untuk selanjutnya yaitu laporan tertulis, di mana itu keuntungannya tuh lebih komprehensif, formal, mudah untuk disimpan dan dilihat kembali dalam bentuk dokumen atau arsip-arsip yang telah dilakukan. Sementara untuk kelemahannya sendiri yaitu membutuhkan waktu untuk menyiapkannya, waktu yang lama agar dokumen tersebut dapat tersaji dengan baik sehingga yang membacanya tidak kesulitan. Nah, tahapan yang kedua itu tahap perbandingan. Nah, pada tahap ini yaitu menentukan variasi antara kinerja aktual dan standar. Meskipun variasi kerja sudah dapat diduga dalam semua aktivitas, perlu dilakukannya batasan variasi atau disebut dengan range of variation yang dapat diterima. Batas variasi ini sendiri yaitu parameter variasi yang dapat diterima antara kinerja aktual dengan standarnya. Tahapan yang ketiga yaitu mengambil tindakan manajerial. Manajerial dapat memilih dari 3 kemungkinan tindakan, yaitu tindakan tidak melakukan apa-apa, memperbaiki kinerja aktual, atau merevisi standar. Nah, yang pertama itu mengkoreksi kinerja aktual. Suatu keputusan yang harus diambil seorang atasan dengan mengambil tindakan memperbaiki segera atau immediate correction action, yaitu tindakan koreksi terhadap masalah saat itu juga agar kinerjanya kembali pada alurnya, atau dengan tindakan perbaikan dasar atau basic corrective action, yaitu tindakan mengkoreksi yang melihat bagaimana dan mengapa kinerja menyimpang sebelumnya dapat terjadi, mengkoreksi sumber dari penyimpangan tersebut. Skema dalam proses pengendalian, di mana skema ini sendiri biasanya terdapat dalam sasaran dan tujuan organisasi pada divisi per departemen per individu. Tahapan pertamanya yaitu biasanya mengukur kinerja aktual, yang kedua membandingkan kinerja aktual dengan standarnya, dan tahapan yang ketiganya mengambil tindakan manajerial.